Subdit 1 Indaksi, Direktorat Reses Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara kembali menggagalkan penyelundupan 5 ton BBM bersubsidi jenis Pertalite dan 100 tabung gas LPG ukuran 3 kg yang hendak dijual ke Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Pelaku tertangkap di wilayah Konawe Utara saat hendak menuju ke Morowali. Kasubdit 1 Indaksi Ditreskrimsus Polda Sultra, Kompol Riko Fernanda mengatakan, dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti sebanyak 121 jerigen Pertalite dan 100 tabung gas LPG dengan 3 unit kendaraan roda 4 yang digunakan untuk mengangkut BBM dan tabung gas tersebut. Telah mengamankan 3 unit kendaraan yang membawa BBM jenis Pertalite yang disubsidi oleh pemerintah. Kemudian juga kami temukan juga tabung gas LPG 3 kg sebanyak lebih kurang 100 buah, yang mana BBM Pertalite tersebut diambil di SPBU yang ada di daerah Kendari. Kemudian rencananya dari para pelaku ini akan melakukan penjualan kepada kawan-kawannya di daerah Sulawesi Tengah, yaitu di daerah Morowali. Ketiga pelaku yang berhasil ditangkap adalah FM 34 tahun, MD 22 tahun, dan LD 26 tahun. Ketiganya dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Migas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan upah minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 naik sebesar 5,6% atau menjadi 4,9 juta rupiah. Namun sejumlah petugas penyedia jasa lainnya orang perorangan atau PJLP di lingkungan Pemprov DKI justru belum menerima kenaikan gaji hingga kini. Beberapa petugas PJLP yang bertugas di Bumi Perkemahan Ragunan mengutarakan pendapatan hingga harapannya terkait dengan UMP mereka yang masih belum sesuai dengan UMP 2023. Ini ya kita hanya mengikuti apa kata Pemda dan semuanya berdasarkan masalah gaji ya. Itu masalah gaji itu berdasarkan UMR yang kita terima yaitu 4,46 dan sekarang ini yang kita sayangkan kenapa ada potongan. Kemarin tidak ada potongan dengan dalih BPJS sekarang ini untuk kelas 2 dan kelas 3 dihilangkan. Nah, kita akhirnya kena potongan walaupun kecil potongan itu, tapi kita sebagai PJLP atau PHL ya memang carinya di uang-uang yang kecil. Kalau kita cari uang di uang yang besar itu ya kemungkinan kan kita nggak jadi PJLP. Memang mau ditaikan ke UMP yang baru ya disegerakan lah. Kalau memang tidak ditaikan juga kami tidak bisa menuntut karena kan kami sesuai dengan kontrak gitu. Ya saya sih tergantung dari yang di atas aja ya Mbak ya. Kalau misalkan naik yang naik, kalau masih segitu aja ya kita ikutin aja. Bulannya itu ya ada berita katanya kalau sampai batas maksimal UMR yaitu 5, melebihi dari 5 itu kita terkena pajak pribadi. Ya ini yang pernah saya dengar seperti itu. Nah ini gimana gitu. Jadi kalau memang kita harus naik berarti perpajakan untuk pribadi pun harus dinaikkan juga batas maksimalnya. Ya kalau misalnya jadi 6 mungkin kita bisa main di 5 seperti itu. Para petugas PJLP sudah mendengar kabar kenaikan gaji ini sejak Januari 2023, namun gajinya masih tetap di angka yang sama. Mereka juga mendengar akan adanya rapel upah sebesar Rp300.000 di setiap bulannya, namun belum dilakukan oleh pemerintah. Nggak usah disosialkan gitu loh. Jadi apa selama ini seperti harapan hampa gitu ya. Sekecil apapun rapelan tetap kita harapkan. Gimana sih ya? Kita juga nggak bisa menuntut karena kan mereka juga punya nggak sembarangan. Mereka juga kan mungkin ada nanya perhitungan atau namanya apa sih prediksi ya begitu. Ya kalau harapan saya sih kalau emang mau ditaikin disegerakan taikin. Petugas PJLP berharap gajinya bisa naik setara dengan UMP Jakarta 2023 dan pemerintah tidak memberatkan masalah BPJS para petugas. Tolonglah untuk di atas itu terutama masalah BPJS itu ya. Ya janganlah kita dilibatkan atau diberatkan. Tetaplah dibuka nomor 2, nomor 3 gitu agar apa? Ya potongan 100, potongan sekian persen itu tetap berguna bagi kita gitu. Perhatikan
petugas PJLP lagi Mbak, biar nantinya kita lebih semangat lagi. Menanggapi hal tersebut, hingga saat ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih merumuskan nilai upah PJLP agar sesuai dengan UMP 2023. Fani Agnia, Yudis Aldani, Garuda TV melaporkan dari Jakarta.